Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, bulan yang lalu kita sudah berbicara, membahas, mari kita ingat kembali tentang ma'rifatul insan, mengenal manusia. Kalau boleh aku ngulangnya, yang pertama, manusia itu awalnya dibuat dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin, dibuat dari tanah. Ya, tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Baru kemudian keturunan berikutnya adalah dari nutfah. Tapi prosesnya sama. Setelah tsumma sawwahu, dibentuk dalam bentuk manusia, wa nafakha fihi min ruhih, kemudian ditiupkan ruh yang sudah disiapkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid. Di surat 7 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka kemudian ketika sudah badan yang sempurna tadi ditiupkan ruh, jadilah dalam bahasa Al-Quran khalqan akhar, bentuk yang berbeda, bukan lagi tanah, bukan ruh, tapi menjadi human being, menjadi manusia yang pecah kita ini. Nah, ciri dari manusia ada 3. 1, berpikir, karena dia diberi kekuatan akal. Yang kedua, memutuskan, karena dia memiliki hati. Dan yang ketiga, bergerak, karena dia punya badan. Nah, itu kan gitu pelajaran bulan yang lalu. Kemudian di ujungnya, manusia itu punya 2 misi, punya 2 tugas. Cuman ini tugasnya. Tadi kalau kita simak surat yang pertama dibaca tadi di rakaat pertama, itulah kira-kira misinya. Misinya sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Misinya cuma 2. 1, a'budullah. Ya, tadi disebutkan jangan sekali-kali kamu musyrik. Sembah Allah saja. La tusyriku bihi syai'a. Itu 1 misinya. Jadi misi kita di dunia, kita ada di dunia ini, gaweannya adalah menyembah Allah. Yang kedua, gawean kita di bumi ini ja'ilun fil ardi khalifah yabtaguna min fadlillah, yaitu dalam rangka memakmurkan bumi, bukan merusak, memakmurkan bumi. Jadi tidak setolokan, tidak cocok kalau ada orang nak ke masjid tapi buang sampah sembarangan. Sini tidak katik. Arah kami, arah dekat-dekat, arah Tegal tuh ada kalau pinggir jalan itu top. Mungkin nak ke masjid gitu kan, buang sampah dulu kan, bukan pada tempatnya. Itu ngerusak atau membagusi itu kira-kira? Merusak. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau dikatakan jangan merusak, jangan sembarangan, mereka mengatakan tidak, kami memperbaiki ini. Padahal sesungguhnya mereka merusak. Jadi misi kita di bumi ini harus setuluan, menyembah Allah, memakmurkan bumi, menyembah Allah. Itu beda kok. Kalau salah sikoknya tidak katik, berarti kita misi kita, tugas kita, tanggung jawab kita di bumi ini belum bagus. Oke, baik. Nah, hari ini setelah kita memahami itu, maka ada ulama yang menyebutkan begini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kamu sudah mulai mengenal dirimu, maka insya Allah secara bertahap kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, ini di sini, ini pelajarannya ini. Ini pelajaran ini yang mestinya dulu dari awal anak-anak kita juga diajari. Ya tidak pula nak sampai dengan cara yang sangat rumit, tapi sederhana saja. Tapi mulai kenalkan pada dirinya, kemudian pelan-pelan diarahkan untuk mengenal Tuhannya. Maka pagi ini tema kita adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Oke, mengenal Allah. Sudah punya modal kita mengenal diri sendiri, pelan-pelan. Oke, baik. Tadi di ayat yang kedua, di surat kedua tadi disebutkan ya, kullu halikun illa wajha. Sudah jelas.
Sebenarnya pengajian aku tidak tahu. Ini setuluan sama jiwa imam tadi ini. Aku nak ceramah itu sudah dibacakan ayatnya, ya sudah. Sebenarnya gitu. Subhanallah nih, ya. Setiap segala sesuatu itu akan binasa. Di surat Ar-Rahman, ibu-ibu galak hafal bacanya, kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana. Kullu halikun, semuanya akan hancur, akan musnah. Illa wajhah, kecuali Allah. Betul. Itulah Allah. Sebenarnya kalau mak itu ya sudah selesai gitu. Tapi kita mungkin belum pacak memahami itu. Maka pelan-pelan kita lihat. Pertama, man huwallah. Siapa itu Allah? Maka dijawab di Al-Quran pakai yang paling sederhana saja. Allah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbul Alamin. Itu. Perhatikan ini. Jadi kita akan mengenal Allah. Allah yang mana? Allah yang Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Yang pertama, Bari'un. Yang mengadakan alam semesta ini. Di surat nomor berapa? 59 Al-Hasyr. Itu disebutkan tentang Asmaul Husna. Salah satunya adalah Bari'un. Allah yang mengadakan ini. Contoh, yang mengadakan pengajian aku di sini siapa? Yang mengadakan pengurus kan? Itu kan betul. Jadi yang mengadakan alam semesta ini dulu belum ada. Alam semesta ini belum ada. Maka kemudian diadakan oleh Allah. Itu Bari'un. Jadi kalau kita nyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu artinya yang mengadakan alam semesta ini termasuk isinya galau-galau ini adalah Allah. Itu satu. Yang kedua, Khaliqul kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, create, membikin. Jadi setelah diadakan, digelar tikar ibaratnya juga, maka kemudian diciptakanlah makhluk di dalamnya. Diciptakanlah perkakas di dalamnya, segala macamnya tadi, termasuk kita. Contoh, diciptakanlah manusia dengan apa yang disebutkan di Al-Quran, wa ja'alakum sa'aba wa qabaila lita'arafu. Jadi kita alsinatikum wa alwanikum, maka berbeda-bedalah suku bangsa kamu dan kami jadikan kamu berbeda warna kulitnya dan berbeda juga cara berbahasa. Jadi intinya kita Sabang sampai Merauke ada lebih dari 400 bahasa. Suku bangsa di dunia ini yang secara besar namanya ras atau race bahasa Inggrisnya. Rasnya itu ada satu misalnya negroid atau negro. Ada yang hitam gitu kan. Kemudian yang kedua ada ras Kaukasia, bule. Kemudian ada ras dekat-dekat daerah Mediterania, yaitu ras rombongan Arab segala macam ini. Kemudian ada ras lagi yang namanya ras Mongoloid yang sipit-sipit. Kemudian ada ras Austronesia, Melayu macam kita ini. Nah, ini ras. Rasnya ada 4 itu. Allah menciptakan memang seperti itu. Tapi kata Allah itu cuma berbeda di kulit dan berbeda di bahasa, tidak berbeda di hakikat. Semuanya adalah manusia galau yang berasal dari keturunan yang sama. Subhanallah. Terserah Allah cara menciptakan. Yang kedua, Bapak Ibu pernah nyingok semut? Coba sebutkan macam-macam semut. Nah, itu ciptaan Allah kalau itu kan. Ada semut yang besar, ada kecil, warna abang, ada warna hitam, warna apa. Itu baru semut. Belum kusuruh nyebut macam-macam ugat-ugat. Apalagi cak aku ini. Saya ini dokter medical microbiologist. Dokter ahli di bidang kuman untuk kedokteran. Jadi aku tunjuk contoh baik. Di perut kita ini lebih dari 100 kuman jenisnya baik. Makin banyak kuman dalam perut kita ini makin sehat. Saya pernah punya pasien waktu mohon maaf BAB, kemudian kami periksa dak katik kumannya. Maka orang ini menderita penyakit setiap makan langsung keluar, karena makanan harus dicerna di dalam
perut. Untuk mencerna membutuhkan enzim-enzim, membutuhkan bantuan dari kuman-kuman yang ada di perut. Jadi kuman di perut ini gawenya adalah ikut mencerna makanan itu dan membuatnya jadi, mohon maaf, mambu. Ini kalau metunya itu mambu atau harum itu. Makin mambu, makin sehat. Jadi ini. Jadi kalau kamu wangi, metunya itu wangi. Nah ini tanda-tanda penyakit ini. Ingat ini. Senianan ini. Itu coba takjub gitu dengan kuman yang ada di sini. Itu ciptaan Allah semua. Jadi yang kedua, Allah itu adalah, yang pertama tadi bariun, Allah yang Allah yang mengadakan. Yang kedua, Allah yang menciptakan. Yang ketiga, Allah yang memberi makan, ya, memfasilitasi dan segala macamnya, ya. Kata-kata Rabbun itu artinya memelihara sebenarnya. Jadi Allah yang memelihara kita ini. Jadi yakin baik di surat nomor 17 ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jangan kamu takut punya anak karena takut miskin. Kira-kira itu ini. Ya. Nahnu narzuquhum. Kami yang nunjuk makan kepada mereka dan juga kamu. Jadi tenang baik. Diunjuk makan oleh Allah karena Allah memelihara kita. Jadi yang dimaksud memelihara itu nunjuk makan. Coba sekarang ini, contoh nih. Setiap menit kan kita ini bernapas 6 liter, butuh 6 liter. Ini ada uang berapa ini? 200 ini ada? Lebih kurang 200. 200 kali 6 liter berapa? 1200 1 menit. Jadi kalau itu kira-kira 5 menit 1 tangki kamu butuh oksigen itu diunjuk oleh Allah. Kalau kira-kira 15 menit butuh itu yang tangki besar yang dari daerah Pulau Layang ini. Yang tangki besar lewat itu tangki apa? Tangki gas itu kan. Ini tangki oksigen ini. Itu 15 menit kamu. Lah orang seluruh warga top ini butuh berapa? Siapa yang nunjuk itu sekarang ini? Kamu butuh aplikasi enggak? Pesan oksigen. Ada enggak? Tidak. Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Disebut di surat 51. Aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki. Aku juga tidak menginginkan makanan dari mereka atau konsumsi apapun. Tapi Allah yang memberikan. Keren kan? Jadi Allah itu memelihara kita itu satu menunjuk makan. Jadi sudah selesai nih, kita diunjuk makan nih. Diunjuk napas, diunjuk apa lagi nih? Macam-macam nih. Nah, kemudian Allah yang menjaga, melindungi kita. Pada waktu kita tidur, sebelum tidur baca apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hidup mati kita serahkan sama Allah. Allah yang jago. Kemudian waktu kita nak berangkat ke masjid tadi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allah yang jago. Waktu kita naik kendaraan, tadi baca subhanalladzi sakhkhara lana hada. Allah yang jago. Itu yang artinya memelihara itu menunjuk makan, jago. Kemudian yang ketiga, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin. Dari orang yang pertama saja ditalaki oleh Allah, diajari oleh Allah. Kita ini diajari Allah. Kalau nabi diajari dengan wahyu. Kalau orang-orang alim, orang-orang yang sampai derajat waliullah, waliullah seperti misalnya Sayyidina Umar sampai mencapai yang namanya kasyaf, diajari dengan karomah. Terserah Allah, yahdi man yasha. Terserah Allah yang nunjuknya kenapa yang dipilih rombongan itu bukan kita, karena itu. Nah, orang-orang macam kita ini diajari juga oleh Allah setiap hari. Diajarinya dengan cara ilham. Tadi waktu nak ke masjid ini ada ilham dulu tak? Ada pasti ya, yaitu bisikan hati, ayo nak ke masjid lah gitu kan, kira-kira itu. Ada orang yang sepanjang hidupnya di dekat di komplek ya, kira-kira masjid tak pula jauh, tapi tak pernah datang ke masjid. Belum mendapatkan pelajaran dari Allah.
Itu. Subhanallah. Ado bae mak itu kan. Itu contoh kecilnya bae, tapi intinya kita diajari oleh Allah. Kemudian kita itu difasilitasi oleh Allah apapun yang kita minta. Wa atakum ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha di surat nomor 14. Dialah Allah yang memberikan kepada kamu apapun yang kamu minta, bahkan yang tidak kamu minta pun ditunjukkan oleh Allah. Kalau kamu mencoba menghitung daftar inventaris yang sudah kamu minta, yang sudah ditunjukkan Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu kamu memerincinya, mengauditnya, tidak baca, nak mugola BPKP, BPK segala macam tidak baca, nak ngitung secara detail itu mereknya apa ini segala macam itu, coba ini Allah. Jadi ulangi, siapa Allah? Yang pertama mengadakan, kedua Allah adalah menciptakan, yang ketiga Allah memelihara. Tadi memelihara tadi ada 4, ngenjuk makan, apalagi tadi jago, melindungi jago. Yang ketiga tadi apa tadi? Mengajari. Yang keempat memfasilitasi apapun yang kamu minta diejokannya oleh Allah. Kira-kira itu. Oke. Nah, kemudian itulah Allah Rabbul Alamin. Penutupnya Allah Rabbul Alamin itu adalah Allah yang mengatur dan menguasai. Jadi tenang baiklah. Yang ngatur segala sesuatu ini Allah. Yang menguasai segala sesuatu adalah Allah. Jadi kita tidak usah gelisah, tidak usah takut, tidak usah apa. Sudah diatur oleh Allah. Contoh, setiap kita ini sudah diatur oleh Allah. Nak senang begawe atau berbisnis apa? Kul ya'malu ala syakilati. Sudah ditunjuk oleh Allah. Diatur kan oleh Allah. Tidak mungkin setuluan kita ini sama, tidak mungkin. Pasti ada yang bidangnya ini, bidangnya ini, bidang itu berbeda-beda. Itu sudah disebut di Al-Quran surat 17 ayat 84. Kul ya'malu ala syakilati. Sudah diatur oleh Allah. Kemudian sudah diatur oleh Allah juga. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Sudah diatur, dijodoh-jodohkan oleh Allah. Sudah kalau diatur oleh Allah. Jadi tenang baik. Sudah diatur oleh Allah juga bahwa kita akan menjadi bangsa Indonesia dan sebagainya. Sudah diatur juga qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sudah diatur oleh Allah. Ya, siapa yang nak jadi gubernur, siapa nak jadi wali kota, siapa nak jadi bupati, siapa nak jadi presiden, sudah diatur oleh Allah. Bukan masalah baik buruknya dulu, pokoknya sudah diatur. Sudah diatur. Nah, kalau sudah diatur, simpulannya mak mana? Diam baik gitu. Oh, bukan, karena sudah diatur, sudah ceto bahasa Palembangnya, maka kita ini tenang. Jadi kita doa kunut tadi. Anggaplah itu tadi kunut nazilah ini tadi ada mendoakan saudara kita di Gaza. Ya, tadi ada doa yang di ujungnya apa tadi? Wa anzilhum sakinah, dan turunkan ketentraman ke hati mereka, hati saudara-saudara kita. Itu luar biasa. Itu sebelum perang Badar yang dibutuhkan kita ini ketentraman. Ketentraman yang dibutuhkan kita ketentraman. Tentram itu karena ada kepastian, karena sudah diputuskan oleh Allah. Tadi keputusannya juga dibaca dalam doa kunut itu. Jadi kadang-kadang kita ini tidak perhatian, ini kan. Apalagi kalau yang dikit-dikit ilmunya lagi sempit, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ada ngerti nian, nanti cobalah renungkan deh. Contoh doa kunut itu urutannya ada. Allahumma hdina fiman hadait. Pertama minta petunjuk. Tanpa petunjuk Allah tidak kasih apa-apa lagi sudah. Semuanya harus pakai petunjuk Allah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Nah, petunjuk ini harus dijalankan. Untuk dijalankan mesti sehat. Maka kamu minta sehat dulu. Wa tawallana fiman tawallait. Menjalankan kehidupan ini jalan ke sana kemari mesti aman, mesti selamat. Maka kamu minta perlindungan. Wa tawallana fiman tawallait. Tolong ya Allah jaga kami, lindungi kami. Teman? Wa barik lana fima atait. Tolong hasilnya. Barik lana itu ada hasil.
Bahasa Palembangnya terasa iwaknya. Jadi pengajian ini kalau kamu balik ditanya, Pak, tadi ngaji apa? Tidak tahulah kata hasil. Nah, tidak ada barokah itu. Tidak barokah itu kan. Tapi kalau kamu langsung, Pak, tadi ngaji apa? Duduk sini dulu. Aku nak ajar itu. Baik, sini. Tadi mak ini. Nah, barokah itu kan. Tapi kalau tadi tidak tahulah ada hasil. Ngapolah lagi aku ini rupanya tidur waktu pengajian itu. Ya gitu kira. Oke. Nah, kemudian di ujungnya itu sebelum doa itu disirkan adalah wakina syarroma qadain. Itu kenapa? Karena kita takut. Galau-galau itu terserah Allah. Kita takut kalau kita sudah berusaha, sudah melakukan segala sesuatu terbaik, tapi ketentuan Allah bukan itu. Ketentuan Allah bukan itu. Maka kami berlindung dari ketentuanmu yang buruk ya Allah. Jadi itu. Kalau sudah ketentuan Allah kan tidak pacak nak diapa-apakan. Tidak pacak nak diapa-apakan. Kamu tidak usah marah. Ada ketentuan meskipun itu melanggar apapun. Nak undang-undang, nak etika. Ya, kalau nak diomong juga melanggar Al-Quran ya. Contoh ya, mohon maaf nih. Di surat 46 ayat 15 itu sangat jelas. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Maka ketika manusia itu matang usianya 40 tahun. Perhatikan kalimat ini. Usia 40. Itu no debat, enggak ada debat lagi mestinya. Jadi pendiri bangsa ini naruh kenapa presiden dan wakil presiden mesti 40 itu bukan ngawak cek. Dulu hafal Quran, rombongan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan itu hafal Quran dan murid-murid itu hafal Quran. Jadi naruhlah itu. Dalilnya di surat 46 ayat 15. Manusia yang disebut matang itu adalah umur 40. Kenapa butuh memimpin negeri ini matang? Karena kalau belum matang itu kita sibuk ngurusi dia, bukan dia ngurusi kita. Itu yang terjadi. Paham enggak katanya? Ini aku tidak nyinggung-nyinggung yang terjadi di Indonesia, itu terjadi di manalah katanya di Serang. Kira-kira mak itu ada rekamannya soalnya ini kan. Lagi kamu potong baik ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi seperti itu, semua udah ketentuan Allah, maka kita tenang baik. Waktu perang Badar itu dikatakan idyughasikum nu'asa amanatan minhum. Wa anzala sakinah. Jadi malam itu kamu ngantuk, kemudian Allah menurunkan ketentraman dalam hatimu. Idyuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fatabbitul ladzina amanu. Maka orang beriman itu tenang dan kokoh hatinya. Liyudhiba ankumur rizza syaitan wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bih aqdam. Tadi malam hujan rintik-rintik kan. Pagi ini kita kuat, kokoh, semangat kira-kira begitu. Itulah tadi doa-doa kita. Jadi karena apa? Karena sudah ada ketentuan Allah, sudah ada. Jadi selesai pagi ini kita sudah ngomong siapa Allah? Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menentukan dan menguasai. Selesai. Ini Rabbul Alamin. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah? Gunakan ini, 3 iko ini. Kamu pakai 3 iko ini, kamu pacak mengenal Allah. Yang pertama, gunakan akal. Afala ta'qilun. Akal ini adalah akal ini sesuatu yang bisa menstabilkan iman. Maksudnya ini, kalau kita akal ini kita pakai terus, maka kita tuh kenal Allah dan iman kita itu akan stabil. Ada di posisi ini naik terus begitu. Itu buktinya di mana? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab itu sampai kesimpulan itu. Orang-orang yang cerdas itu sampai kesimpulan itu. Jadi orang-orang yang cerdas itu akan sampai kepada kesimpulan bahwa segala sesuatunya ini Allah. Pernah dengar waktu zaman Covid kemarin aku bacakan ayatnya itu. Bukan ayat Covid ini tapi artinya semua berlaku. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Berbeda antara orang cerdas dan orang bodoh.
Orang cerdas mengatakan segala sesuatu ini adalah datang dari Allah, skenario Allah. Tapi orang bodoh mengatakan apa dia ini? Itu kan. Makonyo terus kemudian macam-macam, menyangka ini menyangka itu. Mudah baik. Cak sekarang di Jakarta lagi mulai rame-rame cacar monyet. Ya, enggak usah ini. Kalau aku ditanya apa itu Prof cacar monyet dari Allah, selesai ini. Cuman keterangannya baru kujelaskan. Cacar monyet, cacar yang terjadi di monyet. Nah itu kira-kira. Nah ini nian-nian ini. Baru ini saya ajari nih, persis saya ajari. Ngapa terjadi di manusia? Nah, kamu buka dalilnya ada di Al-Qur'an. Kulu qiradatan khasiin. Orang yang bebal tidak mau dikasih petunjuk segala macam itu, tingkah lakunya pecah monyet. Dan cacar monyet pertama kali berawal ada di monyet di Afrika. Cacar pada manusia namanya yang setara dengan itu variola, cacar api. Bukan cacar banyu ya. Kalau cacar banyu chicken pox namanya. Itu cacar banyu yang biasa kita kena sampai tua juga kadang kena. Kalau cacar api biasanya seumur hidup sekali dulu. Zaman dulunya. Cacar api itu kalau kena sembuh, kemudian biasanya ada topak-topak, ada bekas. Ini cacar api, itu variola. Itu cacar pada manusia. Nah, yang sama dengan variola di monyet namanya monkeypox, cacar monyet itu. Nah, kenapa ini bisa kena ke manusia? Di awal tahun 60-an 70-an. 70-an itu di Afrika itu orang berinteraksi dengan monyet berlebih-lebihan. Toko dimakan, toko segala macam itu. Maka kena tular dari situ. Nah, setelah itu menular antar manusia kalau imunitas rendah. Imunitas rendah itu zaman sekarang ada dua kemungkinan. Satu adalah kelompok orang yang HIV, tidak aku sebut. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang pecandu narkoba. Jadi tolong dibuka datanya di Jakarta itu. Siapa yang kena ini? Kan karena itu. Jadi kan jelas gitu kan. Nah, HIV itu 90% biasanya ditularkan melalui perilaku yang namanya LGBT. Jadi selesai kan? LGBT itu tingkah laku siapa kira-kira? Manusia atau bukan? Kira-kira itu nih. Paham nih? Teko kucing kami di rumah itu baik kucing betina seneng sama kucing lanang. Nah ini LGBT lanang seneng sama lanang. Nah kira-kira itu. Nah itulah ujungnya. Ini cacar tadi kira-kira. Paham enggak kira-kira? Kalau itu kena wong normal cak kita ini aman baik. 2 sampai 4 minggu sembuh. Kira-kira. Nah ini saya hanya mengasih contoh bahwasanya belajarlah untuk mengenal Allah dengan akal, pakai akal. Yang kedua, mengenal Allah itu dengan cara fitri atau hissi. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai insting. Bahasa Indonesianya naluri. Mengenal Allah dengan naluri. Contoh, ibu-ibu, dulu waktu melahirkan tembuninya dibawa kemana? Lalamu bukan ibu-ibu lagi nyanyi-nyanyi di belakangan itu. Lalamu dulu baikkan. Tembuninya dipendem Sekarang ku tanya, kalau kucing melahirkan, tembuninya kemana? Dimakan, itu naluri namanya, Cek. Kalau secara ilmiah aku pacak menerangkan dikit lah seidak-idaknya. Aku pernah mewawancarai kucing lah ini. Aku punya kucing di rumah itu melahirkan 6 ikok atau 7 ikok itu. Oke. Perhatikan Orang hamil dan melahirkan itu kurang darah, namanya anemia. Kalau manusia pacak minum obat, makan segala macam itu. Kalau kucing, nak dari mana? Maka darah yang keluar dalam bentuk tembuni dimakan lagi oleh dia, supaya dia kuat. Habis itu dia bisa menyusui. Kalau itu tidak bisa dia menyusui. Paham tak? Itu naluri. Itu naluri. Jadi sudah disuruh Allah gitu kan. Cing, kapan kamu habis melahirkan, makanlah itu. Ngapa ya Allah? Anemia kamu. Ngapa bibi itu tidak? Bibi itu ada lakinya. Lakinya dokter Bulog. Jadi bibi itu dinjuk tablet besi. Dinjuk makanan, dinjuk daging. Jadi cukup, dak anemia. Kamu siapa yang nak ninjuk? Oh mak itu ya Allah. Paham? Itu naluri, kira-kira itu naluri.
Itulah naluri. Jadi kalau kita ini punya naluri selesai, tidak mungkin kita punya anak terus akan dibuat mati oleh Allah, tidak mungkin. Itu naluri baik. Jadi jangan sampai ngomong, ya Allah alangkah saru, tambah anak terus, sementara ini kami ini miskin. Nah itu tidak pakai naluri dong itu. Kalau pakai naluri itu pasti, ya Allah ngapalah kami ini miskin tapi anak makin banyak ini. Pecahnya ada kendak engkau ini ya Allah, apa dia kendakmu? Aku tidak tahu, yang penting pokoknya aku berusaha. Nah itu naluri muncul seperti itu. Itu naluri, mengenal Allah. Yang ketiga, mengenal Allah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah menceritakan, lengkap tadi diceritakan. Bahkan kalau kita nak mengenal nian siapa Allah itu yang paling mudah itu. Dari seluruh Al-Quran itu yang menjadi induk apa? Umul kitab apa? Fatihah. Oke, umul kitab itu Fatihah. Kemudian inti dari Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu baik. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran bukan? Ayat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim di setiap pergantian ayat itu tidak termasuk ayat. Tapi Bismillahirrahmanirrahim di surat An-Naml, surat nomor 27 itulah yang disebut sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bunyi ayatnya. Surat ini datang dari Sulaiman dan isi kop suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan ayat. Jadi, adapun misalnya kita nak baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, itu tidak masuk yang bismillahnya tadi. Paham ya? Tapi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Jadi intinya kalau kita nak belajar Al-Quran itu belajar Fatihah. Kalau nak ringkesnya, kalau Fatihah juga tidak mampu, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi neman gino cek. Maka ditambah sikok lagi adalah Rasul ini ngajari kita. Setiap nak tidur kita disuruh baca dua surat ini. Satu ayat kursi. Dua amana rasulu bima unsila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana sampai fangsurna alal qaumil kafirin. Itu juga tidak ditunjukkan. Jadi Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu tiga ikut itu sudah ditunjuk kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang dapat tiga ikut ini. Jadi dulu waktu zamannya siapa? Zamannya Nabi Musa ke bawah sana itu sholatnya itu tidak kasih Fatihah. Ya, artinya yang runutan Fatihah itu tidak kasih. Fatihah hanya diberikan kepada Rasul. Ayat kursi hanya diberikan kepada Rasul. Yang amanah Rasulu bima unsila ilaihi mir rabbi sampai fangsurna alal qaumil kafirin hanya ditunjukkan kepada Rasul. Luar biasa ini. Tiga ikut ini makanya kalau nak tidur nak dibaca. Supaya kita ini sudah baca inti dari seluruhan Al-Quran. Maka kalau nak kenal Allah baca tiga gini, pasti kenal Allah. Contoh, di surat Fatihah sudah jelas. Bahkan surat Fatihah itu ibaratnya adalah itu boleh kita haƙi. Karena yang ngomong di Fatihah kan kita. Padahal itu firman Allah, benar? Di surat Fatihah kita ngomong apa? Iyyaka na'budu. Itu yang ngomong Allah atau kita? Kita kan, seolah-olah kita. Padahal itu firman Allah. Tolong camkan, itu firman Allah, itu kan firman Allah. Apa Allah ngomong? Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Allah ngomong itu tidak mungkin. Itu diajarkan ke kita. Hei manusia, ini surat Fatihah. Kamu baca, kamu anggap ini adalah milik kamu. Ini cara kamu ngomong. Maka kita selalu ngomong dari awal, Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yang memuji Allah. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Semua permintaan kita kan itu. Ya, kalau omongan Allah contoh ya di Al-Qur'an, kalau Allah berfirman dan itu kata-kata Allah langsung, maksudnya ini juga firman Allah, tapi maksudnya Allah menisbatkan dirinya sendiri. Ya Musa innani anallah. Ya, wahai Musa, aku ini adalah Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat agar kamu ingat aku. Itu firman Allah kepada Nabi
Musa, jelas itu kata-kata Allah. Tapi surat Fatihah itu firman Allah yang ditunjukkan kita yang suruh ngomong. Kerennya itu. Ayat kursi itu menerangkan makna Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum, yang benar hidup Allah, yang lain dihidupkan. Yang berdiri sendiri, tidak butuh lainnya. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah tidak butuh makhluknya, makhluk yang butuh Allah, begitu seterusnya. Kemudian la ta'khudhu sinatun wa la naum, tenang baik, kamu ngantuk kamu tidur, Allah jago, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Wih, kerennya. Nah, itu mengenal Allah dengan Al-Qur'an. Selesai. Jadi bab kedua, cara kita mengenal Allah gunakan akal. Yang kedua gunakan naluri. Yang ketiga gunakan Al-Qur'an. Itu Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mengenal Allah itu pasti akan ziyadatul iman wa taqwa. Begitu. Dalam kitab-kitab ditulis, itulah orang yang mengenal Allah, ma'rifatullah, akan terjadi ziyadatul iman wa taqwa. Makin bertambah iman dan takwanya. Makin bertambah iman dan takwanya. Subhanallah. Contoh. Kita belum mengenal Allah, kemudian kita sakit. Apa yang terjadi? Atau kita sudah mengenal Allah lah, tapi hanya sedikit, ya, atau belum bagus lah mengenal Allah. Sakit. Ada tak wong sakit ngurutuk? Ini ngomong, alangkah sial aku ini sakit pula. Padahal jabatan aku ini banyak nih. Padahal ini nak pemilu pula nih. Lemah aku baca ngatur sana ngatur sini, ngapa pula aku ini sakit. Ada itu. Ini kurang mengenal Allah. Tapi kalau orang mengenal Allah, ini levelnya orang mengenal Allah seperti Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sedang sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan aku. Atau levelnya Nabi Ayub, inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Aku sakit berat ini, Allah sayang padaku. Nah, itu kalau nak level itu nih. Level kita yang mana? Ayub top inilah, ini. Kalau kita sakit ngomong itu dah. Ya Allah, Engkau sayang padaku. Waktu kita sakit ngomong itu dah. Tidak, ngomongnya mana? Oh ya Allah, anak besar ya Allah. Caknya mambu burgo itu dah baca makannya ini. Karena sakit tadi ini. Tapi oke lah. Jadi makin makrifah kepada Allah, iman dan takwa makin bagus. Hadirin rahimakumullah, itulah hari ini kita sedikit banyak duduk-duduk ini untuk mengingat kembali pelajaran kita bulan lalu tentang mengenal manusia. Setelah mengenal manusia itu modal untuk mengenal Allah. Mengenal Allah tadi satu, Allah itu Rabbul Alamin. Yang kedua, mengenal Allah tadi dengan 3 cara. Yang ketiga, kalau sudah kenal Allah, maka iman dan takwa kita makin meningkat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pas sudah syuruk, kalau ada sikok pertanyaan baik, jangan banyak-banyak, sikok baik. Aja tuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Atas sekarang Palestina, kalau Palestina itu menang, apakah kiamat terjadi? Baik. Ini Kak Haji sudah baca dalilnya saja. Di surat nomor 17. Surat nomor 17 Al-Isra atau Bani Israel, surat itu. Itu diceritakan bahwa sampai kiamat nanti, dari waktu itu sampai kiamat, orang-orang Bani Israel ini akan membuat kerusakan 2 kali. Kerusakan yang pertama sudah. Kerusakan pertama ditandai mereka terusir dari negeri itu. Dulu mereka itu disuruh masuk ke Palestina. Ada di Al-Quran ini. Mereka mengatakan,
idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Zaman Nabi Musa. Mereka disuruh masuk Palestina itu. Di Palestina sudah ada wong, sudah ada, tapi suruh masuk situ. Bukan suruh menguasai ya, suruh masuk. Jadi artinya hidupnya ya berdampingan baiklah kira-kira mak itu kan. Oke. Suruh masuk situ. Tapi apa kata orang-orang Bani Israel? Ini Getabasan yang ngomong. Wahai Musa, kamu dewek baik masuk ke sana. Peranglah kamu bersama Tuhanmu. Kalahkan mereka. Kalau sudah kalah, njuk kabar kepada kami. Kami urus ke sana, maju gerun. Getabasa dak gerun. Itu sama persis, makanya mereka minta tolong sama Inggris. Pada tahun 1800 berapa, akhir 1800 mereka membuat dokumen minta tolong sama Inggris karena Inggris tercengkram oleh rentenir. Rentenir itu semua hampir yang makan riba itu seperti digambarkan oleh orang Bani Israel. Jadi Inggris itu tercengkram oleh rentenir, maka Inggris balas budi. Maka tahun 48 dibuatlah proposal itu, maka kemudian mulailah berdiri negara yang disebut sebagai tanda kutip Israel tanpa ada tanah. Nggak ada tanahnya, nggak ada tanahnya. Perhatikan, negara Israel tidak ada tanah. Dia naruh orangnya di Palestina dan diproklamirkan. Dan kemudian dibuatlah pertempuran. Saat itu Inggris yang bertempur, bukan orang-orang Israel yang bertempur. Orang Inggris bertempur. Setelah dapat wilayah kena, maka orang Israel dari seluruh dari penjuru bumi diundang ke sana. Nah, habis itu kurang luas lagi. Tahun 1967 bertempur lagi, diluaskan lagi. Habis itu kurang luas lagi. Maka kemudian terus setelah tahun 48 itu kan Amerika jadi superpower. Maka sekarang induk semangnya Amerika. Dan kemudian akhirnya tahun 2020 kemarin atau 2022 kemarin wilayahnya itu sudah mencakup hampir 95% Palestina. Dan kemudian Google karena punya mereka juga sudah menghapus peta itu diganti jadi Israel. Tidak ada lagi peta Palestina. Kira-kira begitu. Nah itu cerita ininya. Nah kemudian ini kerusakan pertama sudah selesai. Yaitu mereka kembali ke situ dengan cara Getabasah tadi. Suatu saat mereka akan diperangi lagi. Nah ini pertanyaan Kak Aziz tadi. Akan diperangi. Dan kiamat akan terjadi ketika semua orang-orang Yahudi di situ itu sudah dibunuh oleh Muslim. Jadi kalau tanda sekarang ini perang baru Gaza loh, melahirkan pecahnya menurut kita. Tapi terserah Allah nih. Jadi intinya sampai mengatakan ada Yahudi sembunyi di balik bangunan. Kata bangunan ini ngomong. Ini tidak tahu mana bangunan itu ngomong. Aku tidak tahu apa CCTV atau apa tidak tahu ini. Ya Muslim hadal Yahud. Wahai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah. Maka kemudian dibunuhlah orang-orang Yahudi sembunyi dimanapun, kecuali sembunyi di belakang pohon gharqad. Maka pohon ini tidak ngomong, diem baik, gitu. Maka dia bisa kamuflase. Entah mak mano kaget di menjelang hari kiamat gara-gara mak itu. Nah, kalau nyingok sekarang ini, intinya pun kemenangan ini belum sampai kepada tahapan itu dimusnahkan sikok-sikok. Tapi ini adalah sudah tanda-tanda bahwa benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Dan nanti itu sesuai dengan waktu kemarin Maulid bulan lalu itu Siti Aminah ya, waktu hamil Nabi Muhammad itu mimpi keluar cahaya dari dirinya, badannya sampai ke negeri Syam. Itu tandanya bahwa risalah ini nanti akan ditutup di Syam, yaitu pada waktu turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa di Masjid Menara Putih di Damaskus di Syria. Syam itu Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Turunlah di situ, kemudian gabung sama Imam Mahdi melawan Dajjal. Itu perlawanan kepada Dajjal itu termasuk sebelumnya didahului dengan orang-orang Yahudi tadi diperangi oleh Muslim tadi. Itu pada waktu peristiwa menjelang kiamatnya seperti itu. Nah, jadi intinya jawabannya iyo, cuman yang sekarang belum tahu ya, maksudnya tidak tahu persis apakah ini sudah zamannya itu atau itu kita tidak tahu. Ya. Cuman kita ketar-ketir tidak gitu. Jadi jangan ketar-ketir. Kalau itu kalah baik, dah aja ini
Ada satu hal yang bagus ini, saya kasih contoh. Sekarang ini setiap hari berbondong-bondong orang masuk Islam. Gara-gara melihat Palestina. Itu tahu tak dalilnya di mana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Orang-orang yang mati syahid itu tidak mati, hidup di sisi Allah, dan mereka itu yang di sana itu syahid, yang di dunia ini menanti-nantikan untuk nyusul ke sana. Maksudnya ini, setiap orang yang mati syahid menumpahkan darah di bumi ini, maka darah itu menyuburkan keimanan. Maka ini contoh, mohon maaf ini. Siapa yang nyangko ini apa namanya? Ada peristiwa Palestina ini, seluruh dunia demo, benar? Seluruh dunia demo, benar? Dan dunia ini yang kita kenal mungkin nggak kasih Islamnya mungkin. Korea Selatan demo. Itu mana daerah Bolivia apa segala macam itu demo. Seluruh Amerika, wilayah Amerika demo. Itu bukan sekedar demo. Akhirnya mereka itu mengenal Islam, dan mengenal Islam ini sebenarnya Islam. Mereka dapat hidayah dari Allah. Jadi ini sudah menunjukkan luar biasa, dan itu memang kaidah yang terjadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.